Bu? Gimana, Dok? Silakan duduk dulu, Bu. Oh, tapi saya nggak bisa duduk, Dok. Kalau ibu nggak duduk, saya nggak konsen, Bu. Begitu. Semuanya berjalan dengan lancar. Dan mengenai hasilnya, ibu silakan lihat sendiri ya. Bapak Tampan, masuk Pak Tampan. Halo, Mama. Is that you, sayang? Iya. Oke, coy. Oke, coy. Pan. Bu, sesuai kan sekarang? Nama Tampan dengan bentuknya sudah sama, matching. Waduh, bagaimana Pak Tampan? Dok, terima kasih banget, Dok. Muka saya udah dirubah kayak gini, Dok. Saya yakin kehidupan saya di masa akan datang gak akan sia lagi. Oh, begini. Seandainya Anda bosan dengan bentuk wajah yang ini, saya masih punya satu lagi stok wajah. Wah, stok apa tuh, Dok? Ada stok wajah artis keren, Budi Anduk. Amit-amit, Dok. Nggak mau, Dok. Mukanya horor banget, Dok. Sama Dedemit aja masih bagusan Dedemit, Dok. Seksi nggak? Enaknya apa kalau kita lagi duduk-duduk di luar gini? Di luar. Emang ini rumah kita deh, kita nggak punya rumah. Bercanda. Di pas samping rumah ini kan enak banget. Nah, rumah siapa? Rumah orang. Gini deh, kamu tuh mesti nginget-nginget pesan bapak. Kamu tuh mesti rajin belajar, ya? Iya, adek akan selalu ingat pesan bapak. Jangan cuma inget-inget deh, mesti dilakuin juga. Bapak bilang kan cuma ingat, nggak bilang harus dilakuin juga kan? Iyalah, ngeles aja kamu ya. Kan bapak yang ngajarin adek supaya adek ikutan les. Dek, kalau itu les belajar. Ini ngeles nih. Nih, ngeles. Ini ngeles nih. Iya. Iya. Tapi Dek, suatu saat kamu pasti jadi seperti bapak. Adek nggak mau. Kalau gitu bener, sumpah adek nggak mau. Kenapa nggak mau? Nggak mau jadi kayak bapak gini, jelek, botak, janggutan, miskin lagi nggak punya rumah. Ngatain orang tua bukan berterima kasih. Maksud bapak, kamu akan menikah, akan menjadi kepala keluarga. Nggak mau. Adek juga nggak mau. Adek maunya jadi polisi. Dek, maksudnya menikah jadi kepala keluarga, pemimpin keluarga. Oh, yang mimpin keluarga gitu. Itu. Ngomong dari tadi. Dari tadi gua ngomong. Emang gua gonggong dari tadi? Bikin naik darah aja punya anak. Tapi Dek, ngomong-ngomong nih, cita-cita kamu pengen jadi apa tadi? Keren. Karena Ade emang punya cita-cita pengen nangkep penjahat. Wis, bagus. Terus Ade mau nangkep koruptor. Wah, bagus deh. Kan zaman sekarang tuh lagi banyak tuh pemalsuan dan pembajakan DVD porno. Nah, itu tangkepnya juga sama Ade. Pak, kalau gitu Ade nggak mau jadi polisi ah. Loh, kenapa? Ade nggak mau dibilang sebagai cucu durhaka. Dek, jadi polisi itu sangat mulia, bukan durhaka. Nggak, Pak. Ade nggak mau menjarain kakek Ade sendiri. Kakek kamu bukan penjahat, nggak bakal masuk penjara. Bapak waktu itu pernah bilang kalau kakek itu pembajak. Dek, Ade ampun. Kakek lu tuh pembajak sawah, bukan pembajak DVD porno. Kang. Iya. Permisi, Mbak. Iya, Mas. Sini. Aduh. Mas baru ya jualan di sini ya? Iya, Mbak. Saya baru jualan di sini. Nah, emang sebelumnya jualan apa, Mas? Jualan es juga, Mbak. Kok katanya baru? Iya, saya baru di sini. Sebelumnya? Alah. Iya. Mas kalau jualan es biasanya itu hasil sendiri apa nyetor ya, Mas? Oh, saya itu keturunan, Mbak. Jadi gini ceritanya. Ibu saya itu dulu dia jualan es lilin. Tahu kan, Mbak, es lilin? Tahu. Terus bapak saya juga jualan. Dia tuh jualan es teh manis.
di pinggir-pinggir jalan gitu, Mbak. Apalagi Iya. kalau lagi puasa, wah enak banget, Mbak. Terus kakek saya itu keliling juga jualan es, tapi es balok. Terus yang paling hidupnya lebih beruntung sih ada ponakan saya. Iya, jualan es apa? Bukan, dia pemain band, Mbak. Udah terkenal. Oh iya, pemain band apa? Semua orang tahu. ST2 gelas. Oh, Tahu kan lagunya? tahu yang suka bikin pusing itu ya? Jangan-jangan kau tiba cinta itu. Seru banget. Terus anak saya, Mbak, juga. S sudah meninggal. Apa tuh meninggalnya? Karena es juga, Mbak. Kena es balok. Bukan. Terus? Es sakit, Mbak. Oh, Mbak belum mandi, kok dilalapin sih, Mbak? mungkin rambutnya Mas kali yang jabrik-jabrik itu dilalupin. Aduh, maaf ya, Mbak. Enggak gini loh Mas, jadi sebenarnya saya tuh mau ngasih tahu Mas kalau misalnya di sini tuh suka banyak tantrit. Tantrit, Terampuk tuh apa sih, Mbak? ya masih saudara nama Hansip gitu deh Mas, penegak disiplin. Mbak, kalau ngomong-ngomong soal disiplin, saya ini orangnya, Mbak. Dengerin ya, saya itu biasa, Mbak. Kalau berangkat kerja dari jam 7 jualan ya, sampai jam 9 malam. Terus saya dari rumah sudah mandi. Terus habis itu saya rajin sholat 5 waktu. Saya gosok gigi, saya bersih-bersih, saya disiplin, Mbak. Jadi bukan itu maksud saya. Maksudnya apa? Maksud saya, Rantip itu ya, dia suka nertipin pedagang-pedagang. Jadi Mas nggak boleh jualan di sini, ntar bisa ketangkep. Kalau ditangkap gimana, Mbak? Ya masuk penjara lah Mas. Kurus saja main bola, bukan main bodong. Oh, gitu ya? Iya. Terus nanti kalau di penjara, saya sendiri apa beramai-ramai, Mbak? Iya beramai-ramai lah Mas. Anak aja sekolah, bukan sekodong. Kalau gitu, saya mau di penjara. Kenapa? Kalau rame-rame, ntar saya jualan es di sana. Oh, nih Mas ya, saya kasih tahu lagi nih ya. Kalau nanti Mas masuk penjara ya, Mas ketangkep, ditahan. Jadi nggak boleh jualan, semua barang-barangnya disita. Kalau itu saya nggak mau, Mbak. Sumpah saya nggak mau. Kalau barang-barang saya disita, Bang, saya nggak mau, Mbak. Saya takut. Pak, ampun, Pak. Ini, Pak. Pak, ampun, Pak. Jangan, Pak. Gini, Pak. Minta ampun, Pak. Saya dari- anak baik, Pak. Saya anak Gini, baik-baik, Pak. Saya cuma jualan es, Pak. Gini, Pak. Pak, saya jualan es, Pak. Saya nggak mau ditangkap, Pak. Siapa yang mau nangkep situ? Gini Pak, dari tadi tuh saya nyariin Bapak. Saya mau beli minumannya. Haus ini. Tadi udah jaga-jaga songan. Kenapa? Assalamualaikum. Pak RT. Pak RT. Ya. Assalamualaikum Pak RT. Pak RT? Waalaikumsalam. Ada tamu. Silakan. Pak, ini apa Pak? Dikunci itu, Ibu. Oh, Silakan. Assalamualaikum ya Pak RT. Waalaikumsalam. Ini tumben ini, akrab sekali ini kayaknya nih. Akrab bagaimana orang kita lagi berantem? Justru saya lagi mau minta keadilan Pak RT kesini. Keadilan. Maksudnya? Jadi gini loh Pak RT, si gadis itu dipacarin sama si Roni. Aduh ibu, kalau yang namanya pacaran itu wajar. Asal mbak tahu ya, saya itu nggak pernah setuju kalau Roni pacaran sama gadis. Oh gini ya Pak RT, saya sih tidak masalah soal pacaran-pacaran. Sabar mbak, jangan emosi. Tapi masalahnya Pak RT gimana kalau dipacarin terus gadisnya dihamilin? Itu emang gadisnya aja yang keganjenan. Jelas-jelas Roni yang kegat. Itu faktanya Pak RT. Jadi masalahnya si Roni macari si gadis. Ya, tapi gini ya Pak RT, gak mungkin. Roni itu pendiam, baik, gak pernah ngedeketin cewek, apalagi hamilin. Pak RT percaya? Nggak, salah mbak. Begini ya Pak RT, jelas-jelas gadis itu alim Pak RT. Gak pernah deket-deket sama laki-laki, baru Roni aja yang kegatelan terusnya si gadisnya jadi nempel-nempel. Orang yang namanya gadis itu goyangnya banyak banget. Sok tahu dia Pak RT. Maaf.
Saya jadi bingung ini, yang bener yang mana ini? Loh, saya dong yang benar. Biar kehadirannya ada ya kan? Gimana kalau saya mau menyelesaikan masalah ini kalau sudah ada saksinya? Ada Pak RT. Ada Ari yang menjadi saksi. Oh, Ari. Oh, kalau gitu yang namanya Ari itu suruh datang sini. Oh, segera. Ya. Sebentar. Yang namanya gadis itu. Saya tuh kalau ngelihat dia, Pak, bawahnya pengen saya becek-becek. Jadi saksi, Ri, jadi saksi. Cerita Pak RT. Silakan. Silakan. Saya duduk Pak RT. Ya, silakan. Yang bodoh Pak RT. Ya udah suruh duduk, cepat duduk. Kamu ya, namanya Ari ya. Tolong ceritain sejujur-jujurnya. Emang bener tuh, Roni sama gadis? Ya. Enak tuh Mbak. Enggak apa-apa, biar jelas semuanya. Silakan. Saya cerita nih Pak. Ya. Ini loh Pak. Wah, Bentar. Tapi kenapa saya yang diri ya? Saya kan tuan rumah ya? ya kenapa Bapak nyuruh saya duduk sini Pak? Iya ya. Oh, saya salah. Gimana sih Pak RT? Enak aja. Iya, saya juga bingung tadi dia suruh duduk. Iya. Ini mau kemana ini? Loh, gitu aja kamu ngambek. Ini loh Pak. Saya agak nggak enak sebenarnya jelasinnya Pak ya. Ya udah cepet. Udah jelasin aja. Saya waktu itu lihat gadis sendirian di taman Pak. Ngapain tuh jalan-jalan sendirian di taman tuh Mbak? Mancing. Pating betul sendirian gak ada yang nemenin. Saya tadinya mau bilangin, mau datang ke gadis. Iya. Gitu. Tapi pas lagi saya mendekati, mak bedunduk, ada Roni datang. Tuh dia tuh Terus? Pak RT. Terus? Cuma lewat. Roni datang mendekat, saya ndak jadi. Saya mundur, mungkin mau bilang juga sama Roni. Pada saat udah didekati, mereka malah berdua ke semak-semak. Udah gitu? Malahan Pak di semak-semak bunyi keras. Berantem kali itu ya? Tahu Pak, saya ndak mau ikut campur Pak. Alah, paling gadis main sama pohon. Ndak Pak. Jadi karena kejadian kayak gitu saya nggak mau ikut campur. Iya. Mendingan gua balik aja. Akhirnya ketemu sama Mbak Ririn. Saya bilang sama Mbak Ririn kejadian yang saya lihat. Saya cuma jujur aja sih. Bukan berarti saya ngadu, bukan fitnah loh Pak. Bukan fitnah loh nih. Enggak loh, fitnah loh. Selanjutnya. Gosipnya nih Pak. Iya. Dengar-dengar gadis udah hamil Pak. Gadis hamil. Ya Pak. Gimana nggak hamil, orang genit. Ih, sejak kejadian itu tuh Pak RT. Udah begini, biar jelas. Bawa si Roni sama si gadis kemari. Betul. Siapa yang suruh bawa Pak? Kamu. Loh, jangan saya Pak. Saya nggak kepenak nanti. Benar aja saya sakain tukang fitnah, tukang ngadu-ngadu. Saya yang tanggung jawab. Tuh. Bawa gadis ke sini. Gadis ya wes. Sekalian, Roni juga bawa ke sini. Udah sana. Ayo cepet. Ya. Pak RT denger kan, Mbak Rini duluan yang tahu ceritanya kan, bisa aja dia ngarang Pak, kejadiannya nggak kayak gitu. Pak RT denger sendiri tadi kan penjelasan dari Ari, Roni datang, kresek-kresek, iya Pak RT kan? Ini loh Pak yang kita omongin Pak. Saya udah bilangin sama mereka tuh Pak. Ini Roni, ini gadis. Ini anak pertamanya akhirnya jebol juga Pak tuh Pak. Jadi Roni sama gadis itu ayam. Ya, kamu juga udah saya Iya, bilang Bapak. jangan pergi sama gadis tuh. Jadi kamu biang eroknya. Ganti Ini yang kamu. Kamu lagi murahan aja. Mau ajak luduran. Giring Niji Abel. Anggun, Sabria, gue diselingkuhin lagi, Sab. itu sih biasa, Anggun. Tapi ini nggak biasa. Emang yang bikin gak biasa apa? Emang kali ini lo diselingkuhin dari siapa? Ibu gue. Itu baru luar biasa, Gun. Lu tahu nggak ya? Makanya gue bilang, lu jangan pacaran sama cowok model buaya. Mendingan lu cari cowok model komodo, Gun. Komodo. Iya, maksudnya mukanya mirip komodo. Bukan. Maksudnya, biar dia nggak ganteng, yang penting dia jujur, baik, dan kaya. Komodo lagi. Bukan, kayak artis. Artis, emang cowok lo artis? Giring Niji Abel. Emang ketemu di mana? Gue ketemu dia tuh
romantis banget. Wah, Gini nih ceritain dong. Nih gue mau ceritain, aduh gue gak sabar. Waktu itu kan gue lagi ke mall kan, terus gue lagi belanja. Pas gue mau bayar, ternyata lo tahu nggak apa yang cowok gue lakuin? Apa yang dia lakuin? Dia bayar kekurangan gue. Emang kekurangannya berapa? 500.000 perak. Gila baik banget. Terus udah gitu tahu nggak apa lagi? Waktu kita pulang nih, lo tahu apa yang dia kasih ke gue? Apa? Pete sama jengkol. Segitu bangganya. Iya, itu kesukaan gue. Iya. Gimana gue nggak yang gila gitu. The best banget, gue baru kali ini dapetin cowok yang belum pernah gue dapetin sebelumnya gitu. Oh gitu, dengan rambutnya. Itu model-model yang gue bilang. Pada. Hai. Sini. Gun, ini cowok gue. Hah? Ngapain kamu sini? Udah selesai belum cuci piringnya? Udah dilap mobilnya, hah? Udah selesai? Udah kan? Gun. Lu kenal cowok gue? Aduh Sabria, ini mah pembantu gue, si Parji, bukan Giring Niji. Siapa? Parji. Tapi aku beli Sayang. Udah lama pacaran. Mm-mm. Kapan dong kita kawin? Ya, sabar dong sayang. Sabar. Kita kan pacaran udah 20 tahun. Kamu nembak aku dari aku umur 10 tahun, inget nggak? Ya, kamu mesti ngerti aku dong. Ngerti apa? Aku kan baru lulus jadi dokter tuh tahun kemarin. Jadi kasih aku kesempatan untuk berkarir. Karir. Umur kamu tuh udah 70 tahun. Masih juga mau ngejar karir. Keburu mati. Ya juga sih. Udah tanah. Gua mesti kawinin tuh suster. Keburu lewat gua. Besok kita kawin. Mau kawin sih? Tuh ada pasien. Oh, suruh masuk dong. Selamat siang. Silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Oh iya, aduh saya keracunan dok, Loh, keracunan apa, Bu? digigit kucing. Hah? Digigit kucing. Indikasinya apa, Bu? Mual, muntah-muntah, atau pusing? Ngomongnya jadi miau. Sudah berapa lama dia, Bu, digigit kucing? Gak lama kok dok, Gak lama, berapa lama, Bu? baru 5 tahun. Lama amat, kenapa baru dibawa sekarang? Habis itu saya bikin lucu dok, ngomongnya miau. Miau. Bisa nggak dok? Suaranya dirubah gitu dok. Enggak, suaranya diganti jadi itu bisa nggak dok? Jangan punya anak, pelihara anjing aja. Wah, dokter hebat. Hebat. Capek-capek gua sekolah itu doang. Saya kasih resep ya. Dok, bisa sembuh kan dok? Insya Allah, Bu. Bisa bisa disembuhkan, Bu. Nah, Ibu silakan tebuh nanti ya obatnya. Terus di mana dok? Di Pasar Impres, Bu. Ya di apotek depan, Bu. Oh iya. Mudah-mudahan cepat sembuh ya, Bu ya. Iya. Nah, selamat siang. Selamat siang. We're back. Loh, kok balik lagi? Ada keluhan yang lain? Enggak dok,
sudah sembuh. Loh, kalau sudah sembuh kok balik lagi? Ada apa? Tujuan saya kemari sih pengennya dia kembali seperti semula, Dok. Jadi kucing. Jadi kucing lagi? Emang kenapa, Bu? Semenjak dia sembuh, Dok, rumah saya jadi banyak tikus lagi. Tikus? Jadi selama ini kamu makan tikus? Iya, digolongin mama. Bener kan, Wah? Rica. Miau. Anak sama mama sama gilanya. Pergi nggak lo?